Ini duduknya udah aman ya? Kamera aman ya? Jangan tegas. Nggak tegas. Oke. Pegel nggak gitu? Butuh bantal leher. Betul ya. Mau terbang. Welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Seperti biasa kita selalu ngobrol sama owner bisnis dan juga secara founder biasanya, Kak. Jadi ada secara founder, ada juga business owners. Dan kali ini settingannya nggak berbeda nih. Ini bukan kantor baru kita, bukan. Ini kita yang main nih. Kita main ke Subo Family. Dan sebelumnya mungkin teman-teman juga udah mungkin menebak nih dari settingannya kira-kira jualan apa gitu. Kira-kira jualan apa sih kalau speaker, toko speaker gitu. Jadi memang di sini bisa service speaker, TV sama magic jar juga bisa. Taplak meja bisa. Di sini memang bisa semua kok di sini ya. Sebelumnya Kak, boleh nggak kenalin diri dulu mungkin dari Arif dulu kali ya? Iya. Gue Arif, Riberto, gue co-founder Oke. dari Subo Family. Dari Subo Family Kak Arif. Panggilannya Bunda kalau di kita. Aduh. Nggak, Bunda itu positioningnya menengahi mereka. Oh iya. Menengahi mereka. Tapi itu boleh dipanggil sama teman-teman juga ya? Jangan dong. Nah, lu sama jaket kulit nih masa dipanggilnya Bunda? Enggak, ini apa kesayangan. Kesayangan. Karena kan kalau partneran itu mesti match kan. Betul. Kayak pacaran aja. Iya nggak? Betul. Hubungannya harus baik. Iya, betul. Jadi ada panggilan sayangnya ya Iya, tadi ya, betul. Bun. Karena kita memang kehilangan sosok ibu dalam diri kita. Ibunya Arya, Iya. di Arya kayak kakak. Oke. Nyokap gue di gue kayak adek. Ah. Terus kayak kosong gitu. Hadir sosok Bunda sesungguhnya ya. Kak Arif hadir sebagai bundanya. Tapi ada deh ceritanya deh. Ada, nanti kita bahas ya. Kenapa Bunda itu ada ceritanya kita bahas. Silakan Kak Arya mungkin sekarang boleh kenalin diri Kak. Halo, gua Arya. Gua tinggal di atas Subo Family ini. Oke. Salah satu founder Subo Family bareng sama Arif dan Intan. Oke. Kalau aku Intan, aku recycling artist dan juga kita berteman baik nih bertiga. Kebetulan menikahi Arya di tahun 2000 berapa ya? 14 ya? 2014 dan 7 tahun berarti udah 7 tahun ya? 8. Oh 8 tahun ya benar. Udah 8. Terus di situ jadi kita udah mulai suka tentang hal-hal yang ada hubungannya sama musik lebih dalam lagi gitu. Terus ketemulah sama Arif di pertengahan tahun 2018 ya, 2018-2019 gitu. Terus akhirnya kita sering main bareng. Kita ngeracunin audio sama Arif. Jadi siapa yang ngeracunin siapa nih? Kita. Oke. Ngeracunin Arif. Oke. Ngeracunin Arif, terus Arif itu ketemu sama kita di satu perhelatan pembukaan satu coffee shop di Gandaria. Terus kita manggung di situ, Arif lihat, terus Arif undang ke coffee shopnya dia di Depok di Jacob Coffee. Dari situ kita mulai akrab. Oke, jadi ini udah hubungan pertemanan dari 5 tahun lah ya. Dari 2017 tadi ke 18 ya. Oke. Dan ini tadi sempat disinggung nih sebelumnya. Nanti kita akan memperkenalkan juga Subo Family. Tapi sebelumnya tadi udah sempat disinggung sama Kak Intan. Kalau Kak Intan adalah seorang recycle artis. Recycling artist. Oke, jadi masuknya ke fashion juga berarti ya Kak ya? Aku fokusnya di fashion memang. Oke, di fashion. Itu memang sudah lama dijalanin sebelum udah kenal. 18 tahun. 18 tahun. Udah dari zaman kuliah aku bikin permak-permak. Itu kan permak jin, lepis. Benar. Ada lepis. Ini yang dipakai. Benar. Sekalian ya. Ledom. Tapi ini mereka pakai satu IG story nggak? Apa? IG story nggak? Untung temen Ya, untung temen nggak usah ngupload. Gak minta gua, dia tapi langsung. harus upload. Karusel. Karusel. Tampak samping, pinggir, atas, bawah. Oke. Nah, ini tuh di dalam hobi ini itu didalamin sebagai sebuah bisnis juga kah Kak Intan atau iya nah Setali ya namanya. Iya, aku punya yayasan namanya Setali Indonesia. Setali ini sudah dari lama juga atau ini baru? 2018 kalau Setali, kalau aku tuh menyebut si recycling itu brand to trend. Jadi dulu tuh belum ada tren sustainable fashion. Jadi aku memulai di sekitar 2004 itu. Bikin, terus 2012 punya Sight from the Earth, udah gitu ketemu Andin di 2018, akhirnya punya Setali Indonesia barengan, gitu. Jadi nanti orang-orang tuh bisa lihat gitu, recyclingnya ada di sini semua. Dan kebetulan juga mungkin Arya bisa tambahin juga, turntable kita sama meja kita juga di sini recycling. Oh, ini nih. Ini taplak meja, terus meja ini semua itu recycling. Taplak-taplaknya ya? Mejanya mejanya juga? Turntable juga. Ambalan-ambalannya juga. Ambalan juga ini recycling. Meja berarti dalam artian barang-barang yang
Udah lebih dari fabric akhirnya di Subo tuh. Oke. Gitu. Nah, berarti kalau kita ngomong dulu starting recycling ini dari 2004, dulu orang belum teredukasi tentang ini ya. Nggak ada istilah sustainable fashion ke Indonesia tuh belum ada. Masuk, tapi di luar sebenarnya sudah. Sudah. Oke. Dan itu prosesnya sampai per hari ini Indonesia banyak, menurut Kak Intan, banyak ini nggak? Maksudnya adaptasi itu dan memang trennya juga bukan tren lah ya, kita ngomong behavior customer juga udah mulai mengerti ya. Iya. Oke. Kalau Biar rhyming aja. aja. Brand to trend. Brand gitu. to trend. Iya. Tapi kalau Kak Arya sendiri apa? Dulunya sebelumnya memang sudah passionate di Hobinya sini apa? Kak? Jujur kamu suka ngobrol sama komodo. jujur. Kalau gue tuh sebenarnya Komodo lulus kuliah tuh sempat jadi pria agency. Korporat. Pria agency, Korporat. korporat. Nggak slave sih, tapi Oke. korporat di korporat. Gua AE dulu Oke. di salah satu perusahaan branding consultant. Oke. Dulu kita megang beberapa brandnya Ismaya. Oh, Nah, di situ sentuhan pertama dengan F&B ya. Yang bikin nama Morisa Cuman- itu Arya. Morrissey. Morris Hotel dulu Morrissey tuh. Nah, jadi kayak cuman posisinya bukan sebagai orang F&B-nya tapi Iya. orang yang dari konsultannya mereka untuk Branding ini. branding. Sebenarnya itu kayak bakal jadi DNA awal Iya. pola pikir gua karena tiap hari kan meeting terus tuh dulu Iya. sama klien gitu. Nongkrong Meeting terus, mikir, nongkrong brainstorm. Nah, brainstorm. Jadi Iya. pola-pola itu tuh udah kebentuk dan dulu di dalam kantor gua tuh ada tim kreatif. Oke. Nah, tim kreatifnya juga lumayan hebat-hebat, masih bersahabat sampai hari ini. Nah, tukar pikiran itulah yang membuat kan gue di tengah orang kreatif sama Ya. klien kan. Ya. Jadi kayak di situ. Nah, Harus terus, paham bisnisnya juga ya. betul. Oke. Nah, habis dari situ gue jadi bolang. Oke. Gitu. Gue mau banting setir. habis Bocah itu- petualang. Bocah petualang. Iya, terus gue naik mobil ke Flores waktu itu. Oke. Dan semenjak dari situ gue lembaran baru lah. Oke. Lembaran baru di sana sebentar bantuin ada satu restoran. Terus karena gue hobi diving, Oke. terus di sana jadi bantuin bikin kapal. Terus tiba-tiba kapalnya udah selesai, gue jadi manajer kapal. Oke. Waktu itu bantuin running, memanage gitu. Dan akhirnya kehidupan gue di laut waktu itu. Diving gitu. Jadi kayak 7 hari di laut, 3 Baru hari 2 hari di darat gitu, ngurusin trip ya. Oke. Nah, disitulah gue juga ketemu Intan. Oh, Gitu. Gue calo kapal, dia waktu itu lagi sama teman-temannya Lagi jalan-jalan. lagi jalan-jalan. Oke. Terus Lagi road. nyari kapal kan. Kan waktu tahun itu tuh Labuan Bajo belum kayak sekarang. Belum Belum bisa komersilnya kayak ya. kapal apa tuh masih nggak jelas gitu. Nah, karena gue lama di sana, jadi gue bantuin ini kapal yang bagus ini sesuaiin budget. Kayak gitu. Itu Kalau udah. nggak ketemu gue jadi ranger komodo, jadi mending ketemu gue. Iya, terus gue hobi motret juga, jadi gue motret Iya, iya. elang, motret. Oke. Dulu tuh pernah bercita-cita mau jadi wildlife photographer Iya, juga. iya. Nah, di situ Yang mau- ngumpet 4 jam ya, gitu ya. mau nunggu. mulai karena di situ medianya 9 jam ya pernah kamu ya? ya jadi bahannya memang banyak gitu. Bahannya banyak terus Tapi udah dilakukan itu. udah, gue pernah yang paling momen paling ini sih itu komodo lagi makan temennya. Jadi gue udah membuktikan kalau komodo tuh makan temen. Kanibal. Tapi literally gitu. Bener-bener Jadi kayak dimakan. Mereka dimakan terus palanya dicopot terus ditelan gitu. Itu gue ada videonya sampai sekarang. Cuman kayak ya udah kayak yaudah buat kepuasan sendiri aja sih. Kayak dapetin momen-momen kayak gitu di alam. Oke. Berarti udah jadi profesi juga lah ya. Pas Nggak ngasilin duit sih. Profesi nggak tuh? passion kali ya kita ngomongnya. Iya, terus ya kayak dulu- udah jadi keseharian Terus lah. dulu kan Instagram masih awal-awal tuh. Iya. Terus gue kayak mencoba untuk posting gitu. Yang like cuma 4, cuma 6. Arif, Kak Intan. Ya. Belum kenal. Harus sendiri belum kenal. Makanya dia Kurang. berhenti jadi wildlife Iya, kurang photographer. apa sih? Jujur dong, kamu Potretnya kenapa kurang berhenti? apa sih? Tunggu lu, Jujur. potretnya setengah mati, Iya, terus iya. kayak Udah nggak orang upload. biasa aja gitu. Gue nggak sesemangat gue Iya, terus satu kali gue ngeliat postingannya Luna Maya lagi nge-posting, jadi abis pasang kutek, terus dia foto, itu yang nge-like sampai berapa ribu gitu. Terus dia sakit 8.000. hati padahal divingnya lagi sama dia itu. Oh Terus iya. dari situ gue kayak yang, oh ternyata dunia tuh memang nggak seperti yang gue bayangin. Gadil, Terus ya. gue udah gitu. Iya, iya. Tetap motret sih, cuman maksudnya apa yang di depan gue lagi seru buat gue foto aja. Ya hobi aja. Mm-mm. Sampai sekarang tapi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman kalau sekarang lebih banyak foto anak ya. Ya, pasti Terus ya. sekarang ada kucing, jadi motret Oh, kucing. itu dua itu ya. Tergantung siapa yang lagi lucu. Lagi lucu. Oh. Kalau Arif lagi lucu juga. Iya. Banyak yang rusuh-rusuh fotonya. Iya, foto lagi ngapa di foto. Iya. ya. Nah, Kalau di situ gue jadi banting setirnya pas ketemu Intan, terus akhirnya kita dulu bikin namanya Menuju Timur. Oke. Menuju Timur tuh kita eksplorasi Indonesia yuk, bukan cuman di Flores doang. Ya, ya. Nah, di situ mulai melakukan perjalanan di luar
Flores, Keliling Indonesia ke Timur. Papua, ke Sulawesi, kemana gitu. Nah dulu untuk pembiayaannya itu kita bikin jaket upcycling, namanya sekarang upcycling, dulu belum ada upcycling Belum namanya. namanya, ya. Kita nyebutnya refurbish dulu. Refurbish Pakai kayak iPhone. tenun. Ya, iya. Karena kalau kita jalan kan ketemu tenun, terus habis itu iya, kombinasiin, kita jualan, hasilnya itu buat ngebayin kita jalan. Si menuju timur ini nih ya. Itu cikal bakalnya tuh. Itu Kita komersil ya, recyclingnya komersil. komersil ya. Berarti di produk ya itu tadi fashion juga produknya. Brand for cause. Oke, berarti oke. Jadi di Maluku ada apa yang bisa kita bantu Iya. gitu. Kita pergi ke sana, bikin film, bikin komik. Oke. Serius tapi waktu itu. Dan itu ya itu yang buat pembiayaan tadi lah ya, fund-nya di situ ya. Oh, gitu. Oke. Tapi kita belum nanya ke Arif tadi. Sebelumnya apa? Panjang nih pasti. Ya, enggak sih gue nggak banyak, gue juga corporate dulu. Oke. Cuman lulus kuliah tuh gue kan sistem informasi IT gitu kan. Terus gue ngelamar-lamar. Biorka ya. Hah? Sekarang. Biorka. Lagi. Enggak, tapi gue nggak demen gitu. Anaknya Ringo Agus sih. Anaknya namanya. Enggak. Jadi emang awalnya gue kuliah kan, selesai. Taunya gue di corporate, gue juga nggak tahu ya. Ibaratnya gue di provider. Oke, Waktu itu oke. jadi terakhir sempat jadi customer service gue. Oh, iya? Dari bawah customer service. Akhirnya nih cerita pengalaman hidup gue lah cerita. Gue jadi customer service tuh di provider. Sekarang udah tutup lah. Oke. Gue nggak boleh nyebutin. Oke. Tapi Ada nggak kirain mau. Depan. Jadi nggak boleh nyebutin, mau nyebut tadi kan. Depannya belakangnya. Oh, iya. Ya, pokoknya itulah Iya. provider CDMA gitu. Oke. Itulah, terus gue lama tuh di situ 4 tahun lumayan ya di provider sampai megang gerai kan. Nah di gerai itu akhirnya tutup kan dia, tutup. Gue pikir ya udahlah, gue sempat ngelamar lagi megang e-commerce, tapi akhirnya tiba-tiba bokap sakit nih, ceritanya bokap sakit, akhirnya gue bikin tuh satu coffee shop yang emang gue udah awalnya suka kopi kan. Oke. Akhirnya gue bikin coffee shop. Nah coffee shop itu yang jadi template gue. Tiba-tiba Tuhan kasih jalan nih, ini lo develop nih Si coffee shop ini. coffee shop ini. Oke. Dengan hospitality, complaint segala macam. Pas yang udah pelajarin di corporate itu. Customer service tadi Yes. ya. Oke. Nah di situ tuh gue membedah itu, belajar natural proses sampai sekarang. Ya akhirnya brand itu, ya gue bicara nih, kalau bicara startup ya kita nih pas banget nih. Kita bicara startup. Menurut gue pas di saat kejadian itu tuh, peralihan itu, ya orang gue juga nggak nyangka gue bakal bisa ngedevelop itu. Ya cuman nyoba dulu aja Iya, awalnya gitu. iya, Oke. coba dulu dan gue bisa develop itu. Dan akhirnya terbukti nih sekarang gue juga ketemu mereka nih, Intan sama Arya. Ternyata kita berbicara pelayanan, Ya. hospitality segala macam. Nah kita perpaduin deh. Kira. Dan gue juga brand Depok kan, maksud gue Brand. siapa gitu yang mau lihat brand Depok gitu kan. Oke. Tapi akhirnya ketemu Intan Arya, melihat kita nih tempat gue segala macam. Taste-nya juga sama karena rumahnya Jacob itu rumah tua. Oh iya. Tahu apa, bicara masuk nih sama subuh, bicara vintage, bicara turntable segala macam. Jadi kita tuh di situ udah match. Oke. Akhirnya ya cerita dah langsung 2020 ya pandemi ya. Dulu awal pandemi. Maret. Pandemi. Tapi mulai dari 2019 ya kita ngobrol Iya, seriusnya. 2019. Cuman lanjut lagi ke area Intan, ini udah lama ini tempat. Ini tempat udah lama banget. Dari Tapi tahun kapan ya? not commercially open, tapi Iya. ya tempat nongkrong gitu. Oke. Ya, udah lama banget di tempat. Terus udah lama, akhirnya ya gue match nih, kita jadiin apa nih? Boleh ada teduh? Apa? It's okay. Tapi berarti jalan dari tidak komersial itu pertemuan di Jacob Coffee Shop. Iya. Jacob Coffee Shop ini ya baru mau ngomong serius gitu maksudnya Iya. untuk apa? Maksudnya untuk oke, let's create this business. Iya. Oke. Dan kita juga nggak nyangka, akhirnya gue sama Arya sama Intan ngulik Ah, sampai bisa berjalannya. Iya, Sekarang subuh reservasi dan gila banget. Itu mungkin Arya bisa ceritain atau Intan bisa ceritain untuk masalah itu. betul. Nah, ini kita mau ngomongin tentang di Subo Family. Oke. So, tadi sudah ada cerita awalnya. Tapi sebenarnya at the first place itu sebenarnya mau bikin apa sih? Konsep apa yang mau dikejar gitu maksudnya? Apakah maksudnya kalau orang kan gue pengen punya restoran, gue pengen punya kedai gitu. Tapi Subo Family ini awalnya apa yang mau dikejar gitu dari pertemuan dengan Kak Arif yang seorang misalnya latar belakangnya coffee shop gitu.